Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita meminta pertolongan Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau merendahkan dirimu sedemikian rupa, agar kami boleh mengenal kemuliaan-Mu yang tidak dapat kami gambarkan dengan apapun di dunia ini. Dan hari ini kami sama-sama Tuhan kumpulkan untuk sekali lagi bisa mengenal isi hati Tuhan lewat firman yang akan kami baca dan renungkan. Tuhan tolong kami agar di dalam kuasa dan anugerah Tuhan kami terus dibentuk semakin serupa dengan Engkau ya Yesus Tuhan kami. Sehingga hidup kami yang sementara di dunia ini dapat kami jalani hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berbicaralah dalam hati setiap kami, dalam kondisi setiap kami. Karena kami tahu Engkau mengenal kami lebih dalam daripada siapapun. Maka biar firman-Mu berbicara meneguhkan, menegur, menguatkan kami di hadapan Tuhan. Demi Kristus Yesus Allah kami yang hidup, pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasan, menjadi alat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita melanjutkan pembahasan kita dari 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18. Saudara, minggu lalu Pastor Samuel sudah menjelaskan tentang isu seksualitas yang tidak kudus di kota Tesalonika. Satu isu yang menjadi tantangan bagi orang Kristen, dan saya percaya ini bukan hanya tantangan di zaman itu, tapi terlebih lagi di zaman sekarang dengan segala kemajuan teknologi, dengan segala hal yang iblis bisa pakai untuk kemudian membawa kita jatuh ke dalam dosa seksualitas. Dan kemudian Pastor Samuel juga sudah menjelaskan saudara tentang pola Injil yang Paulus nyatakan, yang Paulus ajarkan, yaitu apa yang Allah lakukan bagi kita selalu mendahului apa yang kita perlu lakukan kepada Allah. Sehingga saudara, usaha kita untuk menjaga kekudusan hidup adalah sebuah respons terhadap anugerah Allah yang sudah terlebih dahulu diberikan kepada kita. Saudara, maka di satu sisi anugerah Allah itu hadir mendahului ketaatan kita, mendahului kesalehan kita, mendahului ibadah ritual agama apapun yang kita lakukan untuk Allah. Sehingga identitas kita sebagai anak Allah bukan ditentukan dari semua usaha kita, tetapi oleh inisiatif anugerah Allah. Namun di sisi lain saudara, anugerah Allah juga tetap tinggal bersama dengan kita untuk memampukan kita hidup kudus, taat, saleh, dan setia kepada firman Tuhan bagi kemuliaan Allah. Sorry, dalam kekuatan anugerah itulah kita menjadi mampu untuk lebih bersungguh-sungguh lagi dalam menjaga kekudusan yang berkenan di hadapan Allah. Dan menariknya saudara, pola Injil ini juga diteruskan oleh Paulus ketika dia berbicara tentang dua hal, tentang kasih dan tentang pengharapan. Saudara, pertama kita akan melihat poin tentang kasih dari ayat 9 sampai ayat 12. Saudara bisa membuka Alkitab saudara, silakan membuka, saya akan membacakan dalam versi TB2. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasehati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tanganmu seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada siapapun. Saudara, ketika seorang guru berkata kepada kita sebagai seorang murid, untuk topik ini saya nggak ngajarin ya, kamu udah pinter banget gitu kira-kira saudara ya. Saudara, kalau ada orang berkata seperti itu kepada kita, saudara tentu kita punya perasaan, wah
Oke juga begitu ya saudara ya, kayaknya udah lumayan begitu. Tapi menariknya saudara, Paulus ini agak iseng begitu ya, ketika dibilang aku udah gak perlu ngajarin. Tapi kemudian Paulus katakan, tapi aku ingin kamu lebih bersungguh-sungguh lagi. Saudara, ada sebuah tension di situ yang Paulus kemudian ungkapkan kepada jemaat di Tesalonika. Satu sisi saudara, Paulus berkata bahwa kamu sudah oke, tapi di sisi lain aku ingin kamu lebih lagi. Jangan puas cuman sudah oke, tapi kamu harus lebih lagi. Saudara, itu yang Paulus kemudian tuliskan ketika dia berkata, aku gak perlu lagi ngajarin tentang kasih persaudaraan. Kenapa saudara? Bagi Paulus, jemaat di Tesalonika sudah mengerti akan hal itu. Bahkan mereka sudah melakukannya saudara. Mungkin waktu mereka mendoakan atau waktu mereka membantu secara ekonomi saudara-saudara Kristen yang lain saudara. Tapi menariknya adalah yang mereka lakukan bukan saja mereka lakukan di kota Tesalonika, tapi mereka lakukan di seluruh wilayah Makedonia. Surat Tesalonika itu cuma satu bagian dari seluruh wilayah Makedonia. Ada kota Filipi di wilayah Makedonia. Ada kota Korintus di wilayah Makedonia. Ada banyak kota yang lain saudara di wilayah Makedonia. Dan Paulus katakan mereka melakukan bukan cuma untuk orang di Tesalonika, tapi juga untuk semua orang di wilayah Makedonia. Saudara, kenapa Paulus berkata demikian? Karena Paulus menyadari saudara, bahwa kasih yang orang Tesalonika tunjukkan, ini adalah akibat dari apa yang Allah telah lakukan bagi mereka. Saudara, di ayat 9, Paulus katakan bahwa mereka telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Saudara, kata frase ini, belajar dari Allah. Saudara, dalam bahasa aslinya ini cuma satu kata sebenarnya. Theodidaktoi. Theodidaktoi. Saudara, arti kata ini adalah sebagai orang yang belajar dari Allah. Dan kata ini cuma dipakai satu kali dalam Alkitab, cuma di bagian ini saudara. Untuk menjelaskan kepada orang Tesalonika dan kepada kita pembaca pada hari ini, betapa spesialnya yang dialami oleh orang Tesalonika ketika Allah sendiri langsung menjadi guru daripada jemaat di Tesalonika. Saudara, mengapa Paulus mengatakan hal ini sebagai sesuatu yang begitu baik, begitu luar biasa saudara? Karena memang ini adalah kondisi yang terjadi. Saudara, Paulus menggambarkan bahwa theodidaktoi ini atau belajar dari Allah ini menjadi bagian di mana ketika jemaat di Tesalonika baru belajar sedikit tentang iman Kristen. Tapi Paulus sudah harus pergi meninggalkan mereka karena penganiayaan. Tapi Allah gak tinggal diam saudara. Allah beranugerah secara khusus kepada jemaat di Tesalonika. Allah kemudian mengajar mereka di dalam hikmat Allah kepada orang Tesalonika. Saudara, beberapa waktu lamanya Allah memang pernah memakai Paulus untuk hadir mengajar mereka tentang apa itu kasih Allah di dalam Tuhan Yesus. Dan berbagai pokok pengajaran iman Kristen lainnya. Namun ketika Paulus harus pergi meninggalkan mereka, dalam anugerah dan kuasa Allah, Allah kemudian mengajar mereka tentang bagaimana caranya menghidupi iman Kristen, menghidupi iman dan identitas mereka secara khusus dalam mengasihi sesama. Saudara, kalau kita mengingat kondisi mereka pada saat itu, maka apa yang mereka lakukan sebenarnya adalah sebuah tindakan yang sifatnya extra miles. Extra miles dalam pengertian lebih daripada seharusnya. Saudara, mengapa kasih ini yang mereka tunjukkan adalah kasih yang extra miles? Karena pertama, kita sudah belajar berkali-kali, mereka sedang dalam penganiayaan. Saudara, mereka bisa saja beralasan mereka sedang susah. Mereka bisa beralasan ngapain pikirin orang lain. Saya aja lagi di tengah berbagai macam ancaman. Kami sedang memperjuangkan diri untuk tidak mati, untuk tidak disiksa, untuk tidak dianiaya. Mengapa harus berfokus, mengapa harus terlibat mengasihi orang Kristen lain? Kami aja lagi susah. Terus saudara, mereka mungkin bisa beralasan demi bertahan hidup, maka mereka bisa menjaga keluarga mereka, bisnis mereka, usaha mereka, sehingga mereka nggak perlu melakukan sesuatu yang lebih kepada orang lain demi bertahan hidup. Tapi saudara perhatikan, di tengah kondisi penganiayaan ini, Paulus melihat iman mereka bukan cuma sekedar pengakuan di mulut,
Bukan cuma sekadar pengakuan emosional, pengakuan doktrinal, tapi ada sesuatu yang praktek nyata yang mereka lakukan. Sehingga Paulus katakan, aku gak perlu ngomong banyak. Kamu sudah diajar oleh Allah. Di tengah kondisi penganiayaan, kamu tetap memilih mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Alasan yang kedua, saudara, mereka extra miles karena kasih mereka melewati tembok keegoisan yang manusia bangun. Saudara, di masa itu tidak ada kesatuan nasionalisme seperti zaman sekarang. Ketika kita bicara soal Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, saudara, kita berkata bahwa kita satu, kita Indonesia. Tapi saudara, pada zaman itu tidak ada perasaan nasionalisme. Mereka bisa sama-sama ada di wilayah Makedonia, tetapi orang Tesalonika punya budayanya sendiri, punya tradisinya sendiri, punya egonya sendiri yang berbeda dengan orang di Filipi, saudara. Dan mereka sama-sama di Makedonia, tetapi mereka sama-sama menjadi orang yang bertarung, kota yang bertengkar, kota yang bersaing, saudara, untuk kemudian menjadi kota yang terbaik, terhebat, termaju dalam berbagai hal. Saudara, maka ini menjadi bagian di mana pada waktu itu nggak ada rasa nasionalisme. Sehingga setiap kota membangun egonya, kesombongannya, kebanggaannya masing-masing. Ada tembok sosial yang tidak terlihat yang memisahkan antara satu kota dengan kota yang lain. Mungkinan, saudara, karena masalah kesukuan. Walaupun mereka dalam provinsi atau dalam wilayah Makedonia, berbeda suku, berbeda etnis, berbeda ras. Kalau saudara senang dengan sejarah, saudara mungkin pernah mendengar, saudara, pada waktu kota Athena dengan kota Sparta mengalami peperangan, saudara. Sama-sama di wilayah Yunani, sama-sama menyembah dewa yang sama, dewa Zeus. Tapi kemudian mereka harus berperang karena punya egonya masing-masing. Saudara, zaman itu orang Tesalonika punya alasan untuk berkata, kalian orang lain. Kalian dari kota Filipi, kalian bukan berasal dari Tesalonika. Maka mereka punya alasan untuk tidak mengasihi saudara lain di luar kota Tesalonika. Tapi perhatikan, saudara, mereka tidak melakukan itu. Mereka memilih untuk melewati tembok yang sudah dihancurkan oleh Kristus dan menjadi saluran berkat, bahkan bagi orang-orang yang bukan Tesalonika, saudara-saudara yang berbeda dengan mereka. Saudara, maka kasih yang extra miles ini, kasih yang ditunjukkan oleh jemaat di Tesalonika ini adalah kasih yang mereka nyatakan dengan real sebagai bukti daripada anugerah dan kuasa Allah yang mengajar mereka, yang mendidik mereka, yang menolong mereka untuk mengenal bukan saja tentang apa dan kenapa Allah mengasihi saya, tapi juga tentang bagaimana caranya sekarang saya mengasihi Allah dan sesama di sekitar saya. Tapi nggak berhenti sampai di sana, saudara. Paulus memang memuji mereka, nggak perlu lagi ngajarin kamu. Tapi Paulus kemudian berkata mereka harus lebih bersungguh-sungguh lagi. Karena jika sebelumnya mereka sudah lakukan itu untuk sesama saudara Kristen, yang extra miles itu mereka sudah lakukan untuk sesama saudara Kristen. Di tengah penganiayaan, melewati tembok pemisah. Saudara, sekarang Paulus justru ingin mereka lebih sungguh-sungguh lagi. Sungguh-sungguhnya terhadap siapa, saudara? Sungguh-sungguhnya sekarang Paulus kepengen mereka mengasihi orang non-Kristen. Menariknya, saudara, cara yang Paulus ajarkan sangat berkaitan dengan konteks kota Tesalonika pada waktu itu. Saudara, seorang penulis buku bernama Ben Winter, dia bercerita, saudara, secara sudut pandang sosiologi. Zaman itu di kota Tesalonika ada sebuah tradisi patronasi. Artinya, saudara, ada relasi antara bangsawan atau orang yang kaya dengan rakyat yang biasa. Di mana sang bangsawan itu akan membayar atau mempekerjakan orang-orang rakyat jelata itu, saudara, untuk pergi ke tempat tertentu, melakukan kegiatan tertentu, tetapi tujuan utamanya adalah mempromosikan diri sang bangsawan itu. Saudara, maka di tengah situasi di mana orang butuh kerja, tidak sedikit, saudara, orang Kristen yang kemudian juga ikutan sebagai orang yang terlibat dalam sistem patronasi tersebut, saudara. Dan masalahnya adalah tidak jarang
Di tengah lapangan ketika ada orang-orang sedang mempromosikan bangsawan A, ada orang lain mempromosikan bangsawan B, saudara. Lalu apa yang terjadi? Saudara bisa bayangkan seperti pilpres ya saudara ya. Saudara bayangkan seperti pilkada. Itu yang terjadi. Black campaign, negatif campaign, kemudian terjadi saudara. Dan tidak sedikit orang-orang Kristen yang lahir baru, yang mengenal Kristus, karena nggak ngerti bagaimana caranya, terlibat di situ. Saudara, maka ketika Paulus berkata, kamu harus lebih bersungguh-sungguh lagi, saudara, Paulus bukan berkata, kamu harus lebih banyak kasih uang kepada orang non-Kristen. Paulus bukan berkata, kamu harus lebih banyak memberikan sesuatu, materi kepada orang non-Kristen. Bukan, saudara. Tapi ketika Paulus berkata kamu harus lebih bersungguh-sungguh lagi, Paulus sebenarnya saudara kepengen mengajak orang Tesalonika menolak pekerjaan yang seperti itu. Mengapa saudara? Karena pekerjaan seperti itu bertentangan dengan apa yang menjadi dasar identitas orang Kristen. Saudara, John Stott berkata bahwa kenapa Paulus begitu countercultural, menentang budaya itu. Karena Paulus ingin orang Tesalonika tidak lupa. Satu-satunya yang dipromosiin cuma Yesus. Gak ada yang lain. Gak ada satu bangsawan pun yang pantas untuk engkau pertaruhkan nyawamu mempromosikan diri orang itu. Tidak ada. Hanya Yesus. Justru itu menjadi bagian di mana Paulus ingin saudara sebenarnya orang Kristen di situ memiliki ambisi untuk hidup lebih terhormat di hadapan Tuhan. Bukan terhormat di hadapan manusia, tapi memiliki ambisi untuk hidup lebih terhormat di hadapan Tuhan. Gimana caranya? Hidup dengan damai, mengurus pekerjaan sendiri, bahkan sekalipun harus mengerjakan pekerjaan tangan yang pada waktu itu dianggap sepele, saudara, oleh orang-orang di Tesalonika. Tapi itulah kehidupan yang Paulus ingin untuk orang-orang Tesalonika kerjakan. Memiliki standar kehormatan bukan di mata manusia, bukan di mata bangsawan, tapi di mata Allah. Saudara, Paulus ingin orang Kristen di Tesalonika hadir di kota itu, memberikan cara hidup alternatif. Sehingga ketika Paulus katakan, Paulus ingin mereka lebih bersungguh-sungguh lagi, saudara, dalam sebuah dimensi di mana Paulus ingin mereka punya satu kerinduan, membukakan kepada orang-orang Tesalonika ada cara hidup yang lebih baik, lebih tenang, lebih terhormat, lebih sopan, daripada dengan menimbulkan masalah atau dengan memancing konflik karena membela atau menghina patron, bangsawan, tuan tertentu. Saudara, mengapa ini penting? Karena tujuan yang Paulus ingin, saudara, agar orang-orang Tesalonika paham. Cara itulah di dalam konteks kota mereka, di masa itu, yang efektif. Agar orang luar yang tidak percaya kepada Kristus, melihat orang Kristen hidup dengan cara yang biasa, yang sederhana, tetapi di dalam ketenangan, kedamaian, kehormatan, dan dalam kesopanan. Bukan karena ingin namanya terlihat hebat, tapi karena satu-satunya pribadi yang pantas dipromosiin, hanya Tuhan. Saudara, Tuhan memberi hikmat kepada Paulus untuk mengajarkan orang-orang Tesalonika di tengah kondisi penganiayaan yang mereka hadapi. Cara terbaik adalah dalam hidup sehari-hari menyatakan iman yang berbeda, yang melawan arus. Dan Paulus ajarkan itu bukan supaya status orang Kristen menjadi lebih hebat daripada orang-orang yang lain, tapi itu adalah cara lebih bersungguh-sungguh lagi menyatakan kasih yang mereka sudah pelajari dari Allah, terutama kepada orang yang belum percaya. Saudara, mari kita berhenti sejenak merenungkan bagian ini. Saudara, memang di tengah situasi jemaat Tesalonika pada waktu itu, Allah secara khusus mengajar mereka. Karena keterbatasan rasul, keterbatasan guru yang benar, keterbatasan sumber informasi. Saudara, maka di dalam anugerah Allah, Allah bekerja secara spesial kepada jemaat di Tesalonika. Tapi saudara, isi pengajaran dari Allah
tidak khusus, tidak eksklusif. Bukan sebuah pengajaran yang berbeda di mana saudara dan saya yang hidup di zaman ini, di mana orang-orang Kristen di kota yang lain tidak mendapatkan isi pengajaran itu. Caranya memang spesial. Allah dalam misterinya melakukan pengajaran kepada orang di Tesalonika. Tapi isi pengajarannya adalah hal yang sama. Yang saudara dan saya, orang Kristen dari berbagai tempat zaman, mengalami dan belajar hal tersebut, saudara. Kasih yang bersungguh-sungguh lagi itu, kasih yang extra miles itu, adalah kasih yang sama yang kita pelajari. Yang hari ini kita sudah sama-sama belajar tadi dari pengakuan iman Westminster, katekismus Westminster yang tadi kita pelajari. Tentang bagaimana Allah menunjukkan kasih yang extra miles itu di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Yang tidak seharusnya datang ke dunia menjadi manusia. Yang tidak seharusnya mengalami semua penderitaan itu. Yang tidak seharusnya mati di kayu salib. Tuhan tidak harus melakukan semua itu. Tapi Tuhan Yesus mengerjakan kasih yang ekstra miles itu buat saudara dan saya. Sebagai sebuah pernyataan. Itulah kasih Allah. Dan apa yang Tuhan Yesus kerjakan, saudara? Menjadi pola yang Paulus juga kerjakan. Paulus tidak seharusnya keliling berbagai kota, provinsi, benua, saudara. Paulus tidak seharusnya dikejar-kejar untuk dibunuh. Paulus bisa memilih mengembalakan satu gereja besar di kota yang maju dan kemudian menikmati hidupnya di sana. Paulus tidak seharusnya di masa tuanya sekalipun harus menghadapi orang-orang yang mau melempari dia dengan batu. Orang-orang yang kemudian mau membunuh dia. Paulus tidak seharusnya kerjakan itu. Tapi Paulus mengikuti pola Yesus. Dia mengerjakan kasih yang extra miles. Sekalipun sampai masa tuanya, saudara. Dia tetap berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Sekalipun dia sedang dalam penjara, saudara, dia tetap memikirkan bagaimana jemaat yang lain bertumbuh dalam iman dan kasih kepada Allah dan sesama. Sekalipun dia harus menghadapi kematian di depan mata, dia tetap melihat Timotius harus dipersiapkan untuk menjadi pemimpin berikutnya. Saudara, Paulus bisa memilih tinggal tenang, menikmati masa tua, sampai nanti Tuhan panggil dia. Tapi seperti Yesus memilih extra miles, Paulus melakukan hal yang sama. Dan pola ini dikerjakan oleh jemaat di Tesalonika. Dan pola ini sekarang dibawa kepada saudara dan saya. Setelah hari ini, Tuhan juga mau kita ikuti polanya Tuhan, polanya Paulus, polanya gereja-gereja Tuhan di sepanjang abad di segala tempat. Pola Injil yang Paulus beritakan. Menjalani kasih yang extra miles, kasih yang lebih bersungguh-sungguh lagi, karena Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Caranya mungkin bisa berbeda, saudara. Mungkin Tuhan mau kita nyatakan kasih yang lebih bersungguh-sungguh itu lagi, dengan melawan arus dunia. Bekerja dengan terhormat, menjadi karyawan yang tenang dan sopan, menjadi pemilik usaha yang tetap menjaga etika. Mungkin Tuhan mau nyatakan kasih yang extra miles itu melalui kita kepada keluarga dan teman yang belum percaya, saudara. Lebih sabar lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi mengasihi, lebih tekun lagi, lebih terbuka menerima dalam segala kehancuran orang-orang tersebut. Saudara, mungkin Tuhan mau kita nyatakan kasih extra miles itu kepada sesama orang Kristen, teman gereja, atau mungkin teman Spark kita yang sedang bergumul, kayaknya lagi stagnan imannya, butuh seseorang untuk lebih lagi mensupport, mengencourage orang-orang tersebut. Saudara, konteksnya, caranya, tantangan yang kita hadapi tentu berbeda-beda. Setiap kita pasti berbeda-beda. Tapi kita punya Allah yang sama, saudara. Allah yang menyertai Paulus, Allah yang menyertai jemaat Tesalonika, Allah yang menyertai para martir yang mati demi Injil, Allah yang menyertai para pengusaha Kristen yang fokus kepada kerajaan Allah,
Allah yang menyertai para ibu rumah tangga yang sungguh berjuang. Allah yang menyertai para pria, para guru, para dokter. Adalah Allah yang sama, yang menyertai saudara. Di konteks saudara, di tempat saudara, di dalam tantangan saudara yang unik. Untuk bisa menyatakan kasih yang extra miles. Kasih yang lebih bersungguh-sungguh lagi. Karena Kristus sudah nyatakan itu kepada kita. Beberapa waktu yang lalu, setiap kita melewati pandemi yang sangat menyakitkan, sangat menyedihkan. Setiap kita melewati pandemi yang sangat berat. Seorang teman kemudian bercerita kepada saya, di waktu pandemi adalah alat penampihan Tuhan. Alat Tuhan kemudian juga bukan sekedar menyaring orang-orang yang setia, orang-orang yang tidak meninggalkan, orang-orang yang tetap percaya Allah baik, Allah menyertai meskipun mengalami banyak perkara. Tapi di waktu pandemi, Allah juga membangkitkan orang-orang yang mau mengasihi extra miles. Sama-sama lagi susah, sama-sama lagi berat, sama-sama lagi sakit. Tapi ada orang-orang yang Tuhan berikan hati, kekuatan untuk mereka taat. Bukan karena mereka yang hebat, bukan karena sekedar mereka punya harta yang banyak, tapi karena mereka mau meresponi Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi mereka. Tapi apakah itu hanya berhenti pada waktu pandemi, saudara? Tidak. Teman ini melanjutkan ceritanya. Di waktu itu, setelah pandemi selesai, ada orang-orang yang kemudian berhenti mengasihi memang. Karena merasa keadaan sudah normal, dia tidak perlu lagi terlibat, atau karena ada alasan-alasan yang lain. Tapi teman ini kemudian cerita, orang-orang yang menangkap hati Allah di waktu pandemi, sampai keadaan normal sekarang pun, mereka tetap menjadi pemberi kasih yang extra miles. Ini bukan tentang masalah uang seberapa banyak yang mereka kasih. Ini bukan tentang seberapa besar materi yang mereka berikan. Tapi ini tentang hati yang mau menangkap hati Allah. Yang mau mengerti hati Allah. Yang mau memberikan kasih seperti Kristus sudah memberikan kasih itu. Mungkin di mata dunia kayak nggak ada harganya. Tapi tentu bukan dunia yang menjadi penilainya. Tapi Tuhan. Dan orang-orang tersebut dengan setia, tanpa diberitakan dengan gembar-gembor, tetap menjadi orang-orang yang mengasihi dengan extra miles. Di konteks mereka, di hidup mereka. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita orang-orang yang juga sama, mau memberi, mau berbagi, mau mengasihi, mau berdoa, mau memperhatikan dengan extra miles? Atau kita punya banyak excuse, punya banyak alasan membenarkan diri, karena mungkin kita bukan mengejar keserupaan dengan Kristus, tapi kita mengejar berhala yang ada di dunia ini. Seperti apa hidup kita? Bagian yang kedua, Paulus juga memberikan kita sebuah pola Injil yang sangat penting, dan ini berkaitan dengan pengharapan. Saudara, mari sama-sama kita membaca dari pasal yang keempat, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Hal ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu aba-aba diberi, pada waktu pemimpin malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudara, bagian yang kedua, Paulus kemudian menganggap penting untuk menjelaskan tentang pengharapan.
Karena banyak dari orang Tesalonika yang masih dipengaruhi oleh mitologi, mitos, legenda-legenda Yunani Romawi. Dan salah satunya adalah tentang nasib dari orang yang sudah mati. Dalam mitologi Yunani dan Romawi, saudara, ada beberapa pandangan tentang keadaan orang yang sudah mati. Ada yang berpendapat bahwa roh mereka akan kekal di sebuah tempat tanpa kejelasan kondisi. Ada yang berpendapat bahwa mereka akan tidur kekal selama-lamanya. Ada yang berpendapat bahwa mereka masih ada di dunia ini dalam dimensi yang berbeda. Saudara, mitologi Yunani dan Romawi tidak memiliki pandangan yang pasti, yang seragam tentang keadaan manusia setelah kematian. Namun semua pandangan tersebut punya satu kesamaan, yaitu sama-sama nggak jelas. Gimana nasibnya? Orang sudah mati, nggak jelas. Di tengah banyaknya pandangan tersebut, saudara, di tengah banyaknya kebingungan akan pandangan mana yang benar, Paulus menganggap penting untuk menjelaskan tentang kebenaran dan keindahan pengharapan yang diberikan Yesus kepada orang yang percaya kepadanya. Saudara, kalau kita perhatikan ayat 13, Paulus bukan melarang orang Kristen berduka cita. Banyak orang menggunakan ayat ini untuk kemudian menginterupsi duka cita yang sedang dialami oleh sesamanya. Ketika ada orang yang sedang mengalami kehilangan, orang yang dikasihi meninggal, maka banyak orang menyalahgunakan ayat ini untuk berkata, udah berhenti, jangan berduka cita lagi. Udah jangan sedih lagi. Udah jangan lagi kamu menangis. Udah jangan lagi kamu kemudian menganggap bahwa ini terpisah selama-lamanya. Saudara, banyak orang menggunakan ayat ini untuk menginterupsi duka cita itu. Tapi saudara, Paulus bukan sedang mengajar kita untuk menolak duka cita. Paulus justru ingin agar duka cita itu diekspresikan sesuai dengan kebenaran iman Kristen. So, itu sebabnya Paulus berkata, jangan berduka cita seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Atau kalau kita rubah menjadi kalimat positif, berduka citalah seperti orang yang mempunyai pengharapan. Menangislah, bersedihlah seperti orang yang mempunyai pengharapan. Saudara, di dalam perjanjian baru, kata pengharapan bukan tentang angan-angan. Kita seringkali pakai kata pengharapan, kayak orang bilang, ya saya kepengen makan bakmi, dengan saya harap bisa makan bakmi, kira-kira sama begitu konotasinya. Tapi saudara, dalam perjanjian baru nggak pernah bicara pengharapan dikaitkan dengan apa yang manusia mau. Ketika perjanjian baru ngomongin soal pengharapan, ini bukan tentang angan-angan, bukan tentang wishful thinking, imajinasi, keinginan pribadi. Tapi setiap kali penulis perjanjian baru mengaitkan kata pengharapan, pasti saudara akan dikaitkan dengan karya dan pribadi Kristus yang telah mati dan bangkit, dan yang memberikan jaminan bahwa ketika kehidupan ini berakhir, ketika kita meninggalkan dunia ini, orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan pasti bangkit kembali bersama Allah di langit dan bumi yang baru. Saudara, maka ketika bicara pengharapan selalu kaitannya dengan nanti satu saat kelak kita akan mengalami semua yang baik dari Allah secara sempurna di langit dan bumi yang baru. So, itu sebabnya ketika Paulus tuliskan ayat 14, Paulus menjelaskan tentang apa yang Yesus alami. Dia mati, dia bangkit dari kematian, itu menjadi pola yang setiap kita juga akan alami. Kita akan kemudian sama-sama mengalami kematian dan sama-sama dikumpulkan bersama dengan Yesus. Saudara, inilah pola Injil tentang pengharapan. Bahwa bukan usaha kita, bukan kebaikan kita, bukan apa yang kita lakukan yang membuat kita menjadi pantas dikumpulkan bersama dengan Allah di surga. Tetapi Yesus yang bangkit dari antara orang mati, dialah yang menjamin dan dialah yang menjadi jaminan kita akan hidup kekal bersama Allah. Paulus menjelaskan kebenaran ini dengan cara yang kontekstual di jemaat Tesalonika. Yang kalau orang Tesalonika baca, mereka sudah ngerti apa yang Paulus maksud. Saudara, kita yang tidak hidup di jemaat Tesalonika, tidak hidup di zaman itu, kita cenderung membayangkan bagian ini secara literal. Oh, Yesus datang dari surga.
orang mati bangkit, terus kita sama-sama di awan. Kan banyak saudara lukisan kayak begitu ya saudara ya, yang ada awan-awan putih, langit biru, kita ketemu Yesus sama tentaranya di surga, begitu kira-kira. Lalu dari bagian ini kemudian muncullah, kalau saudara pernah baca novelnya atau saudara pernah nonton filmnya, Left Behind. Kisah tentang orang-orang yang diangkat duluan, tiba-tiba tinggal bajunya begitu saudara ya. Lagi masak, kompor masih nyala, tapi bajunya udah lenyap, kenapa? Orangnya udah diangkat duluan saudara. Kisah-kisah seperti itu. Tapi saudara, kisah ini bukan lagi ngomongin yang kayak begitu. Gambaran yang Paulus ceritakan bukan lagi ngomongin kayak sekarang kita ibadah, tiba-tiba samping saudara kiri atau kanan tinggal baju doang begitu ya. Kenapa? Udah diangkat. Enggak begitu saudara. Bukan itu yang sedang diajarkan oleh Paulus dalam kisah ini. Saudara, gambaran apa yang Paulus sebenarnya sedang ajarkan? Yaitu gambaran kedatangan seorang kaisar ke sebuah kota. Di zaman kerajaan Romawi dan Yunani kuno, ada sebuah istilah namanya parusia. Tadi kita belajar theodidaktoi, sekarang kita belajar parusia. Nanti kalau saudara pulang belajar apa dari ibadah? Lumayan ya saudara ya. Theodidaktoi, parusia begitu kira-kira. Saudara, parusia ini adalah sebuah istilah yang biasa digunakan di kerajaan kuno pada waktu itu untuk menjelaskan tentang peristiwa kedatangan kaisar. Ketika kaisar datang, maka biasanya akan ada utusan yang mendahului. Utusan itu akan berteriak dan kemudian meniupkan sangkakala agar apa saudara? Atau meniupkan trompet agar penduduk kota yang mau didatangi oleh kaisar, penduduk itu siap-siap dan kemudian keluar menemui sang kaisar. Zaman dulu saudara dianggap tidak pantas kalau kaisar mau datang ke sebuah kota, lalu orang-orang yang nunggu di dalam kota itu dianggap nggak pantas. Yang pantas adalah, yang sopan adalah orang-orang di dalam kota itu, siapapun mereka harus keluar sekian jauh dari kota, berbaris dan menunggu kaisar itu untuk datang. Mengapa saudara? Karena disitulah lambang penghormatan kepada sang kaisar. Maka kaisar pada waktu itu akan datang dan kemudian dia akan berjalan paling depan, lalu mengajak semua penduduk untuk masuk ke kota miliknya. Bukan kota milik penduduk. Bukan kota milik penguasa kota itu. Tapi kota miliknya. Dan itu yang dikerjakan oleh sang kaisar pada waktu dia datang. Saudara, konsep seperti itu yang sebenarnya sedang diajarkan Paulus ketika dia mengajarkan gimana caranya atau bagaimana prosesnya pada waktu kita dibangkitkan. Seperti apa gambarannya kira-kira. Saudara, Tuhan Yesus akan datang ke bumi ini, lalu orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan, lalu kita yang masih hidup bersama bersama dengan orang dibangkitkan tersebut akan menyambut kedatangan Yesus untuk diajak oleh Yesus masuk kembali ke langit dan bumi milik Allah, yaitu langit dan bumi yang sekarang, yang kita tinggal di dalamnya. Saudara, kita nggak akan tiba-tiba masuk ke dimensi yang berbeda, begitu kira-kira ya. Dari planet bumi ke planet yang lain, oh inilah surga. Enggak saudara, bumi inilah, langit yang berpolusi inilah, yang nanti akan diperbaharui oleh Tuhan. Di mana langit dan bumi baru akan terjadi sebagai karya Allah, kesempurnaan, keselamatan yang Allah kerjakan. Selagi saudara, penjelasan Paulus ini misterius, imajinatif buat kita. Kenapa? Kita nggak hidup di zamannya orang Tesalonika. Sehingga sekali lagi kita sangat mudah gambarinnya dengan imajinasi kita akan keluar ruang angkasa dan berjumpa dengan Yesus di ruang angkasa. Sekali lagi bukan seperti itu saudara. Yang Paulus ingin sampaikan adalah sebenarnya apa? Dengan penjelasan ini. Sebuah kepastian, Yesus pasti datang. Dia nggak akan biarkan kita lama-lama selamanya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa ini. Dan bukan saja Yesus pasti datang, tapi Yesus pasti akan menjaga kita bersama dengan dia. Saudara perhatikan ayat 14. Ayat 14 itu adalah kondisi sementara. Setelah kita mati, dikumpulkan bersama dengan Yesus sementara waktu. Dan perhatikan ayat 17. 17 itu adalah kondisi akhir ketika Yesus datang kedua kalinya. Kita dikumpulkan sebagai orang yang mati dibangkitkan. Atau kita waktu Tuhan izinkan saudara ya, masih hidup. Kalau gitu tinggal 10 tahun lagi kali gitu ya, 20 tahun lagi mungkin saudara ya. Tapi dalam kondisi seperti apapun, Tuhan mau katakan, gak ada satupun dari umatnya yang tidak mengalami kejelasan akan tinggal
akan bersama dengan Yesus. Tidak ada satupun, tidak ada satu waktu pun kita terpisah dari Kristus. Kita tidak akan lenyap, kita tidak akan hidup kembali dengan tubuh yang berbeda dan mengulangi penderitaan yang sama di dunia ini. Kita juga nggak akan gentayangan kayak Casper, saudara, di bumi ini. Tuhan memberikan kabar baik. Waktu saudara dan saya meninggalkan dunia ini, kita akan bersama dengan Kristus sementara waktu sampai akhir zaman itu tiba. Dan ketika akhir zaman itu tiba, kita pun akan kembali bersama dengan Kristus di dalam kekekalan. Saudara, waktu saya renungkan kisah ini, apa yang Paulus jelaskan ini, satu sisi menjadi kekuatan bagi saya pribadi, atau mungkin bagi setiap kita ketika harus berhadapan dengan duka cita. Artinya silahkan menangis, silahkan teriak, silahkan cucurkan air matamu, tapi engkau tidak boleh kehilangan, engkau punya pengharapan. Orang yang percaya dalam Kristus yang meninggal, dia pun punya pengharapan. Maka di dalam tangisanmu, ingat, engkau akan berjumpa dengan dia di dalam kekekalan. Kehilangan orang terkasih selalu dan pasti meninggalkan luka di hati kita. Dan kita nggak bisa mengobati luka itu sendirian. Kata-kata positif, penghiburan dari dunia, tidak bisa mengobati luka itu. Luka itu hanya bisa terobati waktu kita kembali kepada kebenaran Injil. Bahwa di lembah kekelaman, Yesus menjaga umat miliknya untuk tetap bersama dengan dia sampai akhir zaman tiba. Satu sisi, kisah yang Paulus sampaikan memberikan kekuatan. Tapi di sisi lain, bukankah realita pengharapan ini menjadi urgensi buat kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi berdoa, lebih sungguh-sungguh lagi memberitakan Injil, lebih sungguh-sungguh lagi menjalani hidup yang diubahkan oleh kuasa Injil bagi semua orang, secara khusus bagi orang yang belum percaya. Bukankah kita rindu mereka yang belum mengenal, belum percaya, satu saat kelak akan berjumpa di surga, di langit dan bumi yang baru, bersama dengan Yesus yang mengasihi kita. Bukankah kita rindu orang tua kita, saudara kita, sahabat kita juga mengalami pengharapan yang sama? Saudara, saya tahu kita tidak bisa mempertobatkan siapapun. Itu anugerah Allah. Tapi pertanyaannya adalah, maukah saudara menyatakan pengharapan itu, menyatakan kasih yang lebih bersungguh-sungguh itu kepada lebih banyak orang? Sehingga pada waktu Tuhan izinkan waktunya selesai, di dalam anugerah Tuhan, kita mengalami kesempurnaan kasih, kesempurnaan pengharapan bersama dengan Allah. Maukah saudara? Saudara, mari ambil waktu sebentar kita berdoa di hadapan Tuhan. Hari ini setelah saudara mendengar firman Tuhan, apa yang menjadi respon saudara? Maukah engkau lebih bersungguh-sungguh lagi menyatakan kasih yang extra miles di konteksmu? Dalam dunia kerjamu kah? Keluargamu kah? Tetanggamu kah? Dan maukah engkau sungguh lebih lagi bersungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh memberitakan Injil, sungguh-sungguh menjalani hidup yang diubahkan oleh Injil, agar pengharapan yang kita miliki di dalam anugerah Tuhan juga bisa menjadi pengharapan yang dimiliki oleh orang-orang yang kita kasihi. Ambil waktu berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan.
Bapa yang di surga, Engkau mengenal hati kami. Mungkin selama ini kami banyak excuse dan alasan untuk membenarkan ketidakpedulian kami. Membenarkan cara hidup kami yang semena-mena, yang tidak bijaksana, yang tidak menyatakan kasih, tidak membagikan pengharapan. Tapi hari ini kami datang kepada Tuhan, berdoa memohon Tuhan ubahkan kami. Atau mungkin di antara kami ada yang sudah setia, tapi kami sedang lelah Tuhan. Kami lagi capek. Kami sedang dalam persimpangan, rasanya mau mundur untuk setia. Tuhan teguhkan lagi hati kami. Kuatkan lagi hati kami. Kami sungguh berdoa mohon pertolongan Tuhan. Dalam kondisi apapun yang hari ini anak-anak-Mu miliki. Kami tahu Engkau beserta dengan kami. Dan kami tahu anugerah-Mu cukup buat kami. Bakar lagi hati kami. Kuatkan lagi iman kami. Bukakan lagi hikmat-Mu kepada kami untuk mencari cara yang lain, metode yang lain, pendekatan yang lain, yang melalui semua itu nama Tuhan ditinggikan. Dan orang-orang boleh mengalami kasih dari Kristus. Kami sungguh memohon belas kasihan. Demi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin.